Salam. Hari ini kita akan mengupas tuntas materi yang Anda bagikan tentang penyusunan instrumen evaluasi, khususnya ini dalam konteks pendidikan agama Kristen atau PAK ya. Nah, mungkin pas Anda lihat materi ini, kepikiran, gimana ya caranya mengukur sesuatu seperti pemahaman iman, bukan cuma pengetahuan agamanya aja gitu. Sumber kita kali ini pertemuan 7. Di sini ada langkah-langkah praktis, ada prinsip-prinsip penting juga. Kita coba ekstrak ya, biar Anda bisa dapat intinya dengan cepat dan jelas. Iya, betul sekali. Anda menyentuh poin yang krusial sebetulnya. Dalam konteks PAK ini, evaluasi itu memang jadi unik. Tujuannya kan bukan cuma menilai apa yang siswa tahu, tapi juga gimana pemahaman itu bisa menyentuh sikap perilaku mereka. Jadi ya harus selaras sama nilai iman Kristen. Mencakup ranah kognitif, itu soal kemampuan berpikir ya. Terus ranah afektif, soal sikap dan nilai, sama psikomotorik atau keterampilan. Dan idealnya sih bisa mendorong refleksi rohani siswa juga. Ini bukan tes biasa jadinya. Oke, menarik. Mari kita coba telusuri langkahnya deh. Materi ini kan menyarankan mulai dari penentuan tujuan pembelajaran dulu ya. Yang spesifik, yang udah mencerminkan karakter Kristen gitu. Baru setelah itu, merumuskan indikator. Indikator ini kayak tanda-tanda gitu ya. Bukti terukur lah. Betul, indikator ini jadi kunci memang. Nah, setelah itu ada langkah yang menarik nih, membuat kisi-kisi. Anggap aja nih kayak cetak biru soal Anda gitu loh, blueprintnya. Kisi-kisi ini tugasnya memastikan ada hubungan yang jelas antara ya indikator yang mau diukur, terus bentuk soalnya apa, mau pilihan ganda, esai, atau yang lain, tingkat kesulitan berpikirnya gimana, sampai ke jumlah soalnya. Ini penting biar evaluasinya terstruktur, terus cakupannya juga seimbang. Oke. Jadi, manfaat utama kisi-kisi ini menurut materi lebih ke organisasi aja. Atau ada fungsi lain? Misalnya nih, memastikan aspek afektif yang kadang kan susah diukur ya. Itu nggak kelewat gitu. Nah, pertanyaan bagus itu. Jadi, ini lebih dari sekedar organisasi aja. Kisi-kisi itu sangat membantu memastikan semua aspek tujuan pembelajaran, termasuk yang afektif atau sikap tadi, itu dapat porsi penilaian yang pas. Biar kita nggak kejebak cuma ngukur pengetahuan kognitif melulu. Jadi, fokusnya tetap pada tujuan pembentukan yang utuh. Oke, paham. Nah, nyambung dari konsep kisi-kisi tadi ya, materi ini ngasih contoh konkret nih, yang mungkin berguna banget buat Anda. Gimana caranya indikator abstrak kayak kasih agape itu bisa jadi soal? Misalnya, untuk indikator siswa mampu mengidentifikasi ciri kasih agape, contohnya itu soal pilihan ganda tentang pemahaman 1 Korintus 13. Iya, dan untuk indikator yang lebih menyentuh ranah afektif, misalnya siswa menghidupi nilai pengampunan. Contohnya itu soal esai reflektif. Jadi siswa diminta merenungkan pengalaman pribadi dia dalam mengampuni, terus dikaitkan sama firman Tuhan. Nah, ini kan menunjukkan gimana evaluasi bisa masuk ke ranah yang lebih personal, lebih spiritual gitu. Ini jadi menuntun kita ke prinsip-prinsip penulisan soal PAK yang baik ya, yang juga diurai di materi ini. Kayaknya emang bukan sekedar soal teknis bikin pertanyaan aja ya. Tepat. Dari prinsip-prinsip yang disebut di materi, kayak soal harus relevan sama tujuan, harus jelas, nggak menjebak, ada satu nih yang benar-benar menonjol, yaitu penekanan bahwa evaluasi PAK itu bukan sekedar tes, tapi bagian dari pembentukan spiritual. Ini kan mengubah cara kita mandang soal ya, bukan cuma alat ukur, tapi bisa jadi momen refleksi pastoral buat siswa. Jadi soalnya itu nggak netral nilai, tapi tujuannya memang membentuk karakter sesuai nilai Kristiani. Wah, ini berarti evaluasi yang dirancang dengan baik, kalau kita ikuti panduan ini, potensinya lebih dari sekedar ngasih skor ya. Persis, implikasinya yaitu menyusun instrumen evaluasi PAK itu butuh ketelitian pedagogis sekaligus kepekaan spiritual. Alat yang baik menurut materi ini bisa jadi sarana yang menyentuh hati, mengarahkan siswa pada pemahaman iman yang lebih dalam, lebih nyata dalam hidup mereka. Penilaian jadi bagian dari penggembalaan itu sendiri. Jadi intinya buat Anda, proses evaluasi ini sebetulnya kesempatan integral dalam pendidikan iman itu sendiri ya, bukan cuma tambahan administratif. Betul sekali, ini bagian dari proses mendidik dan membimbing secara utuh.
Nah, mungkin sebagai penutup ya, ada satu pertanyaan yang bisa Anda renungkan lebih lanjut, terinspirasi dari materi ini. Dengan prinsip-prinsip tadi, gimana caranya kita bisa merancang evaluasi, nggak cuma di PAK sih, mungkin di bidang lain juga, yang benar-benar bisa menangkap pemahaman mendalam, yang mendorong pertumbuhan pribadi, bukan cuma sekedar nguji ingatan aja gitu. Gimana ya cara kita menilai transformasi hati, bukan cuma transfer informasi? Itu mungkin jadi pemikiran buat kita semua ya.